Ini hari ini saya mau ngasih ilmu yang luar biasa supaya kita bangun, ya, bangun, jangan memble. Ayo, ya, kiamatkan diri kita sekarang, di sini, saat ini. Semangat. Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Siapa orang-orang yang tinggal ini? Sebetulnya dia sempat satu kapal sama Nuh, dan kemudian dia mengeluarkan diri dari kapal itu. Dan dia tinggal, tidak ikuti rombongannya. Akan ditenggelamkan. Ditenggelamkan oleh air, ditenggelamkan oleh banjir, ditenggelamkan oleh ombak. Sekali lagi, cerita tentang rombongannya Nuh tidak ada kaitan dengan laut, tidak ada kaitan dengan ombak. Sebetulnya yang lebih mengerikan itu bukan ditenggelamkan oleh ombak yang berasal dari laut. Tapi kalau kita sudah ditenggelamkan oleh ombak yang berasal dari ketidakmampuan kita mengendalikan kehidupan. Ombak yang berasal dari hawa nafsu kita, dari pikiran kita. Itu yang paling berbahaya. Dan hampir semua manusia bisa tenggelam dengan ombak ciptanya sendiri. Di sini, ombak yang di sini jauh lebih berbahaya daripada ombak yang di laut. Bisa mengerti maksud saya? Oke. Ini baru rambu-rambunya. Dan sekarang saya ingin menjelaskan dulu ayat yang ke-119. Nah, disinilah kan diceritakan tentang kapal. Ya. Fa'anjainahu wa ma ma'ahu. Ya, fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan Nuh, ya. Dan orang-orang yang besertanya. Fa'anjainahu wa ma ma'ahu. Jadi yang diselamatkan bukan hanya Nuh. Yang diselamatkan Nuh bersama orang-orang yang mengikutinya. Wa ma'ahu, ma'a itu bersama, ya. Filkul fil masyun, ya, yang berada di dalam kapal yang penuh dengan muatan itu. Jadi itu yang diselamatkan. Ada dua, ya, Nuh dan orang-orang yang bersama Nuh. Ya terserah mau satu kapal atau tidak. Ini bukan iklan, mau satu kapal atau tidak. Mau keluar dari kapal, ya silakan, itu pilihan. Pilihan. Pesan saya cuma satu. Ya. Kalau seseorang itu mendapatkan guru baru dan menjelekkan guru lamanya, sudah dipastikan guru baru yang didapat ini nanti setahun 2 tahun juga akan dijelekan lagi. Itu karma. Begitu dia berfokus pada keburukan seorang guru, dia juga akan berfokus pada keburukan guru berikutnya. Karena fokusnya bukan pada kebaikannya. Padahal kebaikan dan keburukan itu kan hanya penilaian kita saja. Dua-duanya adalah sisi-sisi kebenaran. Gitu. Makanya kenapa kita diajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kamu menerima Muhammad, terima juga dong keluarganya Muhammad. Tidak bisa itu, satu paket. Jadi baik dan buruk itu kan pikiran kita. Itu penilaian kita. Dan kita selalu mengikuti baik dan buruk berdasarkan pikiran kita. Kita sedang mengikuti diri palsu kita, bukan mengikuti diri kita yang sebenarnya. Padahal dua-duanya sisi-sisi kebenaran. Kenapa harus bicara ini? Karena belajar spiritual itu banyak sekali hambatannya. Banyak sekali. Hambatan yang paling besar adalah hambatan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Makanya miliki kesadaran yang tinggi supaya tidak dihasut oleh pikiran. Kemarin di kajian khusus saya jelaskan 8 metode pikiran menghasut kesadaran. Semoga para sahabat dengar ya, rekamannya ada. Cuman tidak di-upload di YouTube. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya? Saya perlu menjelaskan ini. Karena saya melihat dan menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, ya, orang-orang yang dalam perjalanan spiritualnya itu culas. Nih, culas. Pinter kodek kalau bahasa Inggrisnya. Dia kira dengan fatakulloha cukup, enggak cukup. Wa atiuni.
Rumi, sekelas Rumi ketika ditanya, kalau ini gurumu, ini Tuhanmu, siapa yang akan kau sembah lebih awal? Rumi mengatakan, aku sembah guruku, baru aku sembah Tuhanku. Loh bisa begitu? Karena aku bisa mengenal Tuhanku lewat guruku. Sampai di dalam hadis dikatakan, malam yahmadinas lam yahmadillah. Yang tidak berterima kasih pada manusia yang menjadi marga lantaran dia sampai kepada Tuhan, sama saja dia tidak berterima kasih pada Tuhan. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa spiritualitas tidak mengenal culas. Spiritualitas tidak mengenal pinter kodek. Gak bisa. Spiritualitas harus total. Baik. Para sahabat, saya akan berikan beberapa trik saja. Trik ini trik ya, berdasarkan pengalaman. Supaya kita memiliki kemampuan memantaskan diri. Memantaskan diri. Trik yang pertama. Coba sekarang bisa nggak dalam waktu 2 menit aja tuliskan 10 hal yang para sahabat miliki sekarang dan membuat para sahabat senang. Sebut aja bahagialah, nggak apa-apa. Silakan 2 menit. Sebutkan saja 10 hal yang diberikan Allah kepada para sahabat yang membuat para sahabat sekarang bahagia. 10 aja. Oke. 10 hal. Apa saja yang dimiliki Kang Firman sekarang dan Kang Firman merasa bahagia dengan yang dimiliki itu? 1. Istri. Oke. Anak. Ibu. Oh, luar biasa masih ada ibu. Nenek. Adik-adik. Sahabat. Guru. Oh, luar biasa. Cuman bisa menyebutkan 7. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan dulu. 7. Keren ya. Dan kalau kita lihat yang disampaikan Kang Firman tadi itu semuanya itu lebih berfokus kepada manusia kan. Jadi tadi istri, anak, adik, sahabat, keren banget. Itu yang membuat Kang Firman bahagia. Padahal banyak yang diberikan Allah, tetapi kita disuruh menyebutkan 10 aja ternyata susah. Betul? Nih kita mau praktek hari ini. Ini kaitannya dengan surat Asy-Syu'ara, keren banget. Punya tubuh? Bisa berjalan? Bisa bekerja? Bisa bicara? Bisa mendengar? Bisa melihat? Bisa merasa? Bisa mengunyah? Punya gigi? Punya usus? Punya jantung? Lupa ya? Padahal saya cuma minta 10 saja. Betul nggak? Punya rambut? Keren kan? Lupa ya? Nah, ini sebetulnya indikator pertama bahwa sebetulnya kita ini tidak menyadari apa yang sudah diberikan Tuhan. Itulah yang membuat setiap orang selalu merengek-rengek kepada Tuhan minta diberi. Karena dia tidak bisa memerinci apa saja yang sudah diberikan Tuhan. Gimana kalau saya dalam 5 menit minta 100? Padahal saya cuma minta 10 saja. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak apa-apa. Tapi ini adalah indikasi bahwa sebetulnya kita ini sering merasa seakan-akan Tuhan itu memberi sedikit. Padahal yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Ada nggak yang berani mengatakan masalah? Orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang memusuhi saya, berani nggak mengatakan itu berkah-berkah Allah juga yang ada di saya hari ini? Apalagi kalau itu
Pada semua hal yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah berkah yang luar biasa. Anak-anak dengan segala karakteristiknya. Oke. Pasangan hidup yang berbeda sekali dengan saya. Berkah? Berkah. Berkah. Kalau terlalu banyak samanya enggak berkah. Oke. Jadi sebetulnya satu pesan saya, cobalah belajar berterima kasih lebih banyak pada Tuhan untuk semua hal yang sudah kita miliki. Dan ketika kita bisa memerinci apa saja yang sudah diberikan Tuhan pada saya, kita akan kaget karena ternyata yang diberikan Tuhan pada saya itu luar biasa. Segala sesuatu baru terasa adanya biasanya kalau sudah tidak ada. Kita bisa melihat, menganggap biasa. Baru terasa bisa melihat itu adanya kalau kita suatu saat mungkin ditakdirkan tidak bisa melihat. Oke. Jadi pesan saya yang pertama, berterima kasihlah pada Tuhan untuk semua hal yang sudah beliau berikan. Nanti di rumah coba ambil jam, set timer, dalam 5 menit bisa menuliskan berapa banyak hal yang sudah diberikan Tuhan padamu. Lalu fokuslah pada yang sudah diberikan itu. Dan kita akan mengalami rasa syukur yang sangat dalam, luar biasa. Jadi ciri manusia yang berkesadaran itu adalah rasa terima kasihnya luar biasa. Itu latihan yang pertama. Siap latihan itu? Latihan kecil-kecil aja. Dan itu akan membuat kita nanti bahagia luar biasa. Dan selama ini kita terlalu berfokus pada yang tidak ada. Sekarang belajar berfokus pada yang ada di depan kita. Dan benar-benar sebut saya dalam tanda kutip kita miliki. Padahal sebenarnya tidak bisa dimiliki, bukan? Oleh karena itu para sahabat, ya, kalau suasana hati kita kadang-kadang sering galau, kita sering mudah jatuh pada kesedihan, kadang-kadang mudah terjelembab pada stres, tegang gitu ya, mengalami kehampaan. Pesan saya, perbanyak aktivitas fisik. Makanya kenapa saya tiap pagi selalu membangunkan Bang Nofri supaya olahraga. Yang lain saya belum berani, saya baru bersama Bang Nofri aja. Karena saya merasakan aktivitas fisik itu, ya pagi-pagi itu keren ya. Saya bersihkan kolam, bukan sekedar ngasih makan, saya bersihkan kolam, turun ke bawah gitu, bersihkan kolam. Ternyata ada sensasi yang luar biasa itu. Saya melihat kolam tuh bahagia ketika ikan tuh bahagia ketika kolamnya bersih. Dan ketika kita masih makan, kasih makan itu, dia itu penuh sukacita itu. Beda kalau airnya kotor. Maka saya tidak mau membiarkan dia terlalu lama dalam air yang kotor. Saya turun sendiri. Di rumah itu saya nyapu, saya cuci mobil, saya apa. Dan hampir saya tidak pernah menyuruh. Jadi kalau orang di rumah ngikut saya, alhamdulillah. Berarti dia ingin berbuat baik buat dirinya sendiri. Dan saya di rumah boleh ditanya sama istri dan anak saya, hampir gak pernah nyuruh. Saya setrika baju sendiri kok. Karena saya syukuri, saya punya tangan ini. Saya syukuri bisa nyetrika rapi. Dan saya puas karena setrikaan hasil saya rapi. Sesuai dengan maunya saya. Disetrikain orang kadang masih bengkok-bengkok. Ininya apa? Kerahnya gitu. Ini nih saya kasih tahu. Perbanyak aktivitas fisik. Jadi kalau galau tuh karena terlalu banyak diem. Apalagi nonton TV berjam-jam, udah nggak usah. Aktivitas fisik apa saja, ya. Saya gosok-gosok ini kalau besok mau BMK atau mau banyak tamu di rumah, itu yang kosokin WC buat kalian tuh saya loh. Biar putra-putra saya datang ke rumah tuh bahagia, WC-nya bersih. Saya bereskan sabun, kaleng-kaleng yang kosong saya buang. Anak-anak di rumah kaleng kosong pun gak ada yang buang kalau bukan saya yang buang. Gak berani buang kaleng kosong.
Oke? Jadi yang kedua latihannya apa? Kalau stres, galau, perbanyak aktivitas fisik. Apa saja? Nih, para sahabat. Ada yang suka meremehkan sarapan pagi? Sarapan pagi? Nah. Pesan saya yang ketiga, khusus untuk jamaah Batul Yakin. Sarapan pagi penting. Ya. Dan tepat waktu. Makanya kalau bangun pagi itu sebelum gosok gigi minum dulu air hangat. Karena di sini banyak bakteri yang menguntungkan. Dengan minum, bakterinya masuk ke dalam. Kalau sarapan bangun pagi langsung gosok gigi, ini hal-hal kecil nih, hal-hal kecil, tetapi membahagiakan. Karena kalau tubuh kita sehat, tubuh kita bisa melayani kita kan keren. Betul nggak? Keren kan? Gitu. Jadi itu. Kalau saya bangun tidur, itu kalau sudah baca doa, udah olah napas, itu langsung minum. Minum air hangat. Jangan air panas, air hangat. Jangan sok-sokan minum air panas. Nanti usus kita jadi luka. Air yang bagus diminum itu air yang suhunya sama dengan suhu tubuh. Yang keempat, penting. Ini penting banget. Meningkatkan harga diri. Ini penunjang spiritual loh. Jangan dianggap sepele. Meningkatkan harga diri. Bagaimana cara meningkatkan harga diri? Tentu saja dimulai dari memantaskan diri. Terserah para sahabat, mau memantaskan diri sebagai pengeluh, mau memantaskan diri sebagai pemberi. Diri kita mau dipantaskan seperti apa? Bagus kemarin tuh di WA group ada yang kirim video tentang Coca-Cola. Nonton kan? Iya. Coca-Cola itu dari pabriknya sama, Coca-Cola. Tetapi begitu ditempatkan di pasar yang berbeda, harganya lain. Dijual di warung biasa, banyak debunya 3.000. Dijual di toko, bersih, pakai lemari es sedikit, 7.000. Pergi ke hotel berbintang, disediakanlah Coca-Cola di lemari es, di kamar. Nanti dikasih gelas, dikasih es batu, 70.000. Coca-Cola yang sama dari pabrik yang sama ternyata harganya bisa lain dan orang senang menghargai walaupun berbeda. Karena ditempatkan, dipantaskan. Jadi terserah kita mau ditempatkan di mana. Kalau kita tidak memantaskan diri, kualitas diri dibiarkan, pikiran yang cerdas dibiarkan tidak belajar, kita tidak memantaskan diri. Ya sudah. Kalau kita memantaskan dirinya seperti itu, kita akan dihargai seperti itu. Masa mau dihargai 3.000? Kan pengennya 70.000 dong. Betul nggak? Tergantung kita memantaskan diri. Jadi ini soal meningkatkan harga diri penting nih dalam proses belajar. Bisa memahami maksud saya. Para sahabat pasti punya uang kan? Tiap bulan pastilah punya uang. Dan pasti beda-beda kan? Saya tidak akan tanya berapa uang tiap bulan yang kita punya. Tapi saya akan tanya berapa persen dari uang yang kita terima yang digunakan untuk menambah pengalaman diri. Pengalaman loh. Karena dari riset dari Universitas Harvard, ternyata di riset itu ada ditemukan begini. Orang yang punya uang dan membelanjakan 75% dari uangnya, saya tidak bicara jumlahnya loh, persentasenya, untuk menambah pengalaman hidup. Bisa lewat pengalaman spiritual, bisa lewat pengalaman material. Kalau pengalaman spiritual tentu saja, mohon maaf ya, seperti para sahabat ikut workshop BMK gitu kan. Ikut kursus-kursus pengembangan diri, ikut meditasi. Ya kan? Belanja buku yang menunjang
pengembangan diri. Orang-orang yang menginvestasikan 75% uangnya untuk menambah pengalaman diri, piknik. Tapi yang rekreatif pikniknya. Yang saya maksud adalah rekreasi. Ikuti acara-acara yang semacam itu. Pergi ke Borobudur harus ada pembimbingnya. Kalau nggak ada pembimbing, coba pergi ke Borobudur, ada pembimbing yang ngerti. Baca dari relief yang pertama sampai ke sana, sampai Arupa Datu. Bisa nangis loh. Saya pernah bacakan dari relief pertama itu kan isinya 30 juz Quran itu sebetulnya. Reliefnya Borobudur itu keren. Itu sampai di Arupa Datunya, selesai saya bacakan semuanya, nangis semuanya. 11 kali katanya saya datang ke Borobudur cuman foto-foto. Karena nggak ngerti. Melihat tapi tidak memandang. Disitulah perlu orang yang mengerti. Makanya jangan pelit. Kalau jalan-jalan kemana-mana keluarkan duit buat tour guide. Pelit banget. Beli sirup aja. Keluarkan duit buat tour guide. Hargai ilmu orang. Biar kita dapat. Paham maksud saya? Pertanyaan saya sekarang. 75% uang penghasilan kita buat menambah pengalaman hidup atau tidak? Atau kebalik? Nah, menurut risetnya di Harvard University, ternyata yang 75% uangnya hanya membeli sesuatu yang bersifat materi dan disimpan, itu ternyata tidak bahagia. Makanya kalau kita punya uang, lihat saya semua, 75% buat dari sini ke atas. 25% aja dari sini ke bawah. Kalau kebalik, 25% ke sini, 75% ke bawah. Maaf ya, badan jadi gede, perut jadi buncit, ya. Tetapi sini tolol, sini ke atas, maaf ya. Karena gak ada bahasa yang cocok buat itu. Makanya lihat, ya, semuanya investasiin dari sini ke bawah. Jadi yang kelima nih, belanjakan uang 75% untuk menambah pengalaman hidup. Ya, punya duit, umroh. Tapi harus ada yang bimbing. Punya duit mau haji, nggak apa-apa. Pergi ke Baitullah yang syar'i, nggak apa-apa. Biar makan nasi kebuli sana. Kan ada pengalaman naik pesawat bareng-bareng dengan sahabat. Itu penting itu. Dan banyak yang menyepelekan itu. Jadi udah belajar spiritual, sesekali diajak sama saya, ayo kita pergi kemana? Masih ada yang ngurangkel. Sulit banget, hitung-hitungan banget. Gitu. Makanya lihat, orang kan cuma dua, ada yang pengecut, ada yang pemberani. Saya sudah jelaskan, pengecut itu adalah dia yang suka mendengar rasa takutnya, kemudian mengikuti. Jadi rasa takutnya itu dia dengar sekaligus dia ikuti. Udah jadi pengecut gak kemana-mana. Kalau yang pemberani abaikan semua yang dibisikkan oleh rasa takut dari pikirannya. Dia tinggalkan. Oke?